wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Muhammad Hidayatullah. Saat ini saya mengajar di SDN Kapu 02 Pagi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 42500111592 di Universitas Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi halal haram di kelas 6 sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melaksanakan pembiasaan dengan membaca surat pendek, yaitu surat Ad-Duha. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi
Ya, selesai. Duduk kembali. Terima kasih Amanda. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Abdul Denis, Ade Maharani, Adelian Nur Fatma, Amanda Putri Anjani, Akila Zania Maulida. Sebelumnya Pak Bapak mau melakukan display terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri. Bapak pakai speaker ya. Tepuk semangat. Ya, bagus, silakan duduk kembali dengan rapi. Baik, anak-anak, ada yang masih ingat apa yang Bapak sampaikan minggu lalu? Masih? Ya, masih. Alhamdulillah. Yang Bapak sampaikan minggu lalu adalah hukum halal dan haram. Kalau halal itu di checklist, berarti boleh. Kalau haram itu tandanya silang, berarti tidak boleh. Bagus. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak mau tanya dong kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang halal haram? Ya, kamu, Nindi. Iya, bagus. Tepuk tangan. Bagus. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Ya, Amanda. Karena makanan yang halal itu sudah pasti baik dan bermanfaat untuk kita, Pak. Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Di sini ada gambar. Gambar apa nih kira-kira? Membuang sampah sembarangan. Nah, ini salah satu dari perbuatan yang haram, yaitu mencemari lingkungan. Jadi bukan tentang makanan saja dan minuman, tapi perbuatan yang tercela itu merupakan apa? Merupakan hal yang haram yang kita tidak boleh lakukan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami hukum halal dan haram. Di sini Bapak akan menjelaskan pengertian halal dan haram secara umum. Jadi halal dan haram menurut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan sah. Yang kedua, dalam KBBI, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Selanjutnya, menurut istilah, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Yang kedua, menurut istilah haram, haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Paham? Nah, ini pengertian halal dan haram secara umum. Selanjutnya, pengertian secara khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan
dikonsumsi atau dilakukan. Contoh dikonsumsi berarti apa? Makanan atau minuman. Kalau digunakan pakaian. Kalau dilakukan yang tadi seperti gambar, dilakukan misalnya melakukan perbuatan yang baik, nah itu termasuk perbuatan halal. Kalau membuang sampah seperti gambar, melakukan perbuatan apa tuh? Haram. Nah, di sini ada dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataannya siapa ya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijtima, yaitu kesepakatan para ulama. Jadi misalnya ada makanan yang tidak jelas kehalalannya. Nah, maka para ulama itu akhirnya beristihad atau beristimah. Mereka berkumpul untuk melakukan istimah, membahas makanan tersebut. Nah, jadi itu yang namanya istimah adalah kesepakatan para ulama, yaitu di mana? Di Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini ada dasar hukum halal dan haram. Yang pertama tadi Al-Quran. Allah menegaskan nih dalam surat Al-Maidah ayat 87. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, dasar hukumnya adalah hadis. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Hakim dan Bazar. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram. Nah, ini selanjutnya adalah ijtihad. Yang tadi ijtimah. Siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberi fatwa? Yaitu para ulama yang ada di MUI. Apa tuh? Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang kalian simak video ini, disimak dengan baik-baik ya.
Sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Aku tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memakan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bakteri binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumpul di waktu itu, Dodo sengaja membeli sebagian dari buburnya itu, Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya. Tidak hanya makanan dan minuman saja. Puasnya, segala sesuatu yang berdalam agama itu halal. Karena segala sesuatu yang misalnya berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya bacaan kita sudah cukup. Ayo kita kasih. Kalau begitu, kembalikan susu itu. Lalu kita menunggu hasilnya. Ayo, siapa takut? Nah, sudah kalian lihat videonya? Kalau kalian menonton video tadi, nah Bapak mau nanya nih, bagaimana tanggapan kalian dari video tadi? Ya, Tiara, kamu. Bahwa dalam memilih makanan tidak boleh sembarangan. Bagus. Nah, Bapak juga mau nanya. Kalian jawab ya. Ada yang pernah makan es krim biksu? Nah, tentunya pasti pernah. Atau belanja sesuatu karena viral? Pernah? Pernah ya? Nah, termasuk Bapak juga pernah. Nah, yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah tentang halal haram apa yang kita konsumsi, makanan dan minuman. Nah, di sini ada skenario masalah. Tolong perhatikan. Skenarionya adalah Andi dan Budi sedang makan siang bersama di kantin sekolah. Saat memilih makanan, Andi menyadari ada beberapa jenis makanan yang belum pernah dia coba. Salah satu makanan tersebut adalah daging yang tidak biasa dia makan sehari-hari. Budi bertanya, apakah kita boleh memakan semua jenis daging yang ada di sini? Bagaimana kita tahu apakah makanan ini halal atau haram? Andi bingung menjawabnya karena dia tahu bahwa dalam Islam ada makanan yang diperbolehkan, yaitu halal. Yang diperbolehkan berarti makanan halal, dan ada yang dilarang atau haram. Tetapi
tetapi tidak tahu bagaimana caranya mengenali dengan tepat. Sementara itu, mereka juga melihat ada teman-teman lain yang sedang membeli minuman berwarna menarik, namun tanpa label halal. Nah, ini pertanyaan yang muncul, ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita tahu apakah suatu makanan atau minuman itu halal atau haram? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika tidak yakin apakah makanan yang ingin kita konsumsi halal atau haram? Nah, sekarang Bapak mau kalian menjawab pertanyaan tadi secara berkelompok. Silakan kalian buat kelompok masing-masing. Nah, sudah dibagikan kelompoknya. Sekarang kalian akan Bapak kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, gimana bisa? Gimana bisa? Kamu ada nih. Bisa ya? Gimana? Sudah selesai? Sudah? Gimana? Kelompok ya. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau kalian mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Silakan maju mempresentasikan hasilnya. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kami kerjakan. 1. Bagaimana caranya kita tahu apakah suatu makanan atau minuman itu halal atau haram? Melihat dari komposisinya dan logo halalnya. 2. Kedua, apa yang harus kita lakukan jika tidak yakin apakah makanan yang ingin kita konsumsi halal atau haram? 1. Bertanya kepada yang menjual. 2. Melihat dari logo halal atau tidak ada. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya nih kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Perkenalkan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 4. Ya, silakan dipresentasikan. Pertanyaan 1. Bagaimana caranya kita tahu apakah suatu makanan atau minuman itu halal atau haram? Jawab. Caranya dengan melihat logo halal pada makanan. 2. Apa yang harus kita lakukan jika tidak yakin apakah makanan yang
membelinya. Bagus. Jawabannya tidak memakan dan membelinya. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, kalian sudah bagus tadi mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran, yaitu kita akan bermain kuis. Ini adalah kuisnya. Jadi Bapak memanggil nama kalian satu persatu ya. Dimulai dari absen pertama. Abdul Denis, silakan maju. Sudah siap? Siap, baik. Nah, kamu pilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Dijawab ya pertanyaannya. Nomor 1. Hewan berikut yang dagingnya haram dikonsumsi adalah D. Apa? Babi. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ya, betul. Tepuk tangan. Ade Maharani. Silakan maju. Ade Maharani, kamu pilih nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang menjadi dasar hukum halal dan haram suatu makanan? A, B, C atau D? C. Oke, kita lihat jawabannya adalah C, pilihan dari Ade. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ade Maharani. Selanjutnya Adelia Nur Fatma. Silakan maju. Adel, kamu pilih nomor berapa? Nomor 3. Oke, kita lihat ya. Nomor 3 pertanyaannya adalah, nah, apa yang harus kita lakukan jika ragu-ragu tentang kehalalan suatu makanan? Jawabannya A, B, C atau D? Jawabannya adalah B. Kita lihat. Ya, betul. Jawabannya B. Tepuk tangan untuk Adel. Silakan duduk kembali Adel. Alhamdulillah kita telah melaksanakan evaluasi pembelajaran, yaitu bermain kuis. Selanjutnya adalah menyimpulkan materi. Nah, perhatikan kesimpulan dari materi yang halal haram pada hari ini adalah halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa. Secara sederhana halal diartikan boleh, dibolehkan atau dibenarkan. Selanjutnya haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Paham? Nah, di sini ada cara kalian untuk mengecek makanan halal atau tidak, yaitu menggunakan website halalmui.org. Kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, selanjutnya ini mengecek kehalalan produk kemasan bisa dengan 3 pilihan cara. Yang pertama, buka halaman halalmui.org. Yang kedua, bisa mengunduh aplikasi halal di MUI di Play Store.
Dan yang ketiga, cek nomor sertifikat halal MUI via SMS dengan cara ketik halal spasi merek, kirim ke 98, 5-nya berapa? 5-nya 3 kali. Nah, refleksi pembelajaran. Apa pelajaran penting yang sudah didapatkan dari pelajaran tadi? Siapa? Ya, Galang. Pelajaran penting yang diambil dari materi tentang halal haram. Ya, bagus. Kita bisa mengingat apa itu halal haram secara mendalam. Bagus jawaban dari Galang. Yang kedua, bagaimana cara kalian ke depannya untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang halal? Siapa? Ya, Kelvin. Dengan cara melihat label halal pada kemasan Ya. dan melihat pokok posisi dari Nah. makanan tersebut. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Galang dan juga Kelvin karena jawabannya bagus-bagus ya. Nah, selesai sudah pembiasaan kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Sebenarnya Bapak pengen tahu nih, tepuk anak sore itu seperti apa ya? Oke, bisa? Bisa ya? Tepuk anak soleh. Yes, yaitu adalah dasar-dasar hukum halal dan haram Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Demikian sudah pembelajaran kali ini yang kita akan tutup. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Duduk siap. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.